الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fillah, azani wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutaimah al-Ajrumiyah, yang mana terakhir kita ambil adalah memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab la allati linafyil jinsi, la yang fungsinya meniadakan seluruh jenis individu, ala sabili tangsis, dalam bentuk peniadaan yang menyeluruh, mencakup seluruhnya. Jadi semua individu yang ditiadakan tersebut tertiadakan semuanya, tidak ada satupun yang bisa keluar dari peniadaan tersebut. Naam. Qala al-mu'allifu asbahullah syurutu amala atau syurutu amalillah allati linafsil jinsi. Sekarang syarat-syaratnya beramal la tersebut, itu la nafiyal jinsi. Syaratnya apa? Dia beramal karena dia kan beramal amalan inna itu. Wa ta'malu amala inna fatansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ternyata la ini la nafiyah jinsi, dia beramal amalan inna, menasabkan isim dan merafa'kan khabar, tapi dengan syarat, bisyarti, dengan syarat ayyakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Perhatikan baik-baik ini. Syaratnya isim dan khabarnya dua-duanya harus nakirah. Jadi kalau ma'rifah tidak bisa, isim dan khabarnya harus nakirah. Berarti mafhumnya kalau ma'rifah tidak bisa. Paham salah ya? Naam. Kemudian wa ayyakuna ismuha muttasilan biha, syaratnya isimnya harus bersambung langsung dengan la itu. Jadi setelah la tidak boleh dipisahkan dengan yang lainnya, harus bersambung langsung isimnya setelahnya. Contohnya, nah barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. La rajula qa'imun. La rajula qa'imun, rajula sekarang isim la, jatuh langsung setelah la, dua-duanya nakirah enggak? Nah, terpenuhi syaratnya. Ini maksudnya, setelah la langsung isimnya. Paham belum ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi enggak boleh dipisahkan dengan yang lainnya. Kalau dipisahkan nanti maka batal amalannya. Nah, contohnya la fid dari rajulun, bukan rajula lagi. La fid dari rajulun. Kenapa kok berubah kok enggak beramal? Karena dipisahkan. Dua syarat ini perhatikan ya. Isim dan khabarnya harus nakirah. Kemudian isimnya harus bersambung langsung dengan la-nya. Paham insyaallah? Nah, berarti mafhumnya kalau enggak bersambung langsung batal amalannya. Kita lihat. Aqsamu ismiha wa ahkamuhu. Pembagian isimnya dan hukum-hukumnya. Sebelum ana bacakan, perhatikan baik-baik. Isim la itu ada dua hukum, mu'rab sama mabni. Perhatikan ya, mu'rab sama mabni. Yang mabni itu apabila dia itu mufrad. Nah, itu perhatikan baik-baik itu. Apabila isimnya bentuknya mufrad, apa itu mufrad dalam bab ini? Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Perhatikan baik-baik. Isimnya itu kalau bukan mudhaf, bukan serupa dengan mudhaf, maka mabni. Jadi kalau antum mengatakan mansub keliru. Paham ya? Mabni. Isimnya kalau bukan mudhaf, bentuknya atau bukan mudhaf ilaih, maka dia mabni. Rajulah mudhaf enggak? Mudhaf enggak ini? Rajulah mudhaf enggak? Enggak. Serupa dengan mudhaf enggak? Serupa dengan mudhaf enggak? Ini rajulah mudhaf enggak ini? Serupa dengan mudhaf enggak pula, sehingga mabni. Ingat-ingat, mufrad dalam bab la nafiyal jinsi ma laisa mudhafan wala syabihan mudhaf. Contohnya seperti ini. Biar enggak bingung, mudhaf kayak gini, la taliba ilmin. Nah, ini namanya mudhaf ini. La taliba ilmin hadirun, tidak ada penuntut ilmu yang hadir misalkan. Paham ya? Nah, taliba ini mabni atau mu'rab?
Mu'rab, harus yakin. Kalau ragu keliru. Kenapa kok mu'rab? Karena dia bukan mufrad. Bukan mufrad ini ya. Walaupun satu orang, biarkan satu orang. Biarin satu orang. Karena mufrad dalam bab ini bukan satu maknanya, tapi yang bukan mudhaf, yang bukan serupa dengan mudhaf. Jadi antum jangan bingung ini bukan mufrad, siapa yang bilang bukan mufrad? Ini dalam bab ini bukan mufrad ini. Paham ya? Karena mufrad dalam bab ini, nah barakallahu fikum ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Rajula ini mufrad. Nah, kaidahnya bagaimana isim la apabila mufrad? Mabniun, perhatikan baik-baik ini ya. Mabniun ala ma yunsabu bihi. Ala ma yunsabu bihi. Dia dimabnikan sesuai dengan apa yang dinasab dengannya. Isim mufrad nasabnya dengan apa? Berarti mabni al-fathi. Jamak taksir nasabnya dengan apa? Fathah. Fathah berarti mabni al-fathi. Isim musanna nasabnya dengan apa tandanya? Isim musanna? Ya, berarti mabni al-ya. Itu caranya gitu. Jamak mudzakkar salim nasabnya dengan apa? Mabni al-ya fi mahalli nasbin. Caranya gitu. Ingat-ingat. Mabniun ala ma yusabu. Ini pahami baik-baik ini. Kalau belum paham ini antum enggak bisa. Harus paham ini. Mabniun ala ma yusabu. Maksudnya bagaimana? Kalau bentuknya isim la itu mufrad. Mufrad itu apa sih? Bukan mudhaf, bukan serupa dengan mudhaf. Itu mufrad namanya ya. Maka dia dimabnikan sesuai dengan apa dinasab dengannya. Jamak taksir mufrad enggak? Mufrad. Nah, dalam bab ini loh. Jamak mudzakkar salim mufrad. Musanna mufrad. Itu aja selesai. Nah, bayangan antum jangan kemana mana. Kalau mufrad dalam bab ini ya bab ini gitu loh. Musanna mufrad enggak dalam bab ini? Mufrad. Jamak mudzakkar salim. Nah, ini kaidahnya. Mabniun ala ma yunsabuhi. Kita buktikan biar enggak bingung. Kalau ini jelas mufrad kan, kalau diganti enggak masalah juga diganti. Tapi intinya nakirah dua-duanya. La rijala qaimun. Ini kan? Rijala qaimun. Rijala mabni enggak mabni? Mabni al-fathi. Karena rijala is jamak taksir. Jamak taksir nasabnya dengan apa? Dinasab dengan apa jamak taksir? Fathah. Ini ingat ya kaidahnya. Mabniun ala ma yunsabu bihi. Dia itu dimabnikan sesuai dengan apa ketika dia dinasab dengannya. Nah, yang musanna la rajulaini qaiman. Ini kan? La rajulaini qaiman. La rajulaini qaiman, rajulaini ism la mabniun alal ya gitu caranya fi mahalli nasbin. Kenapa kok dia mabni? Kenapa? Kenapa mabni dia? Kenapa mabni? Karena bukan mudhaf. Caranya jawabnya yang simpel aja. Karena apa? Mufrad saja. Karena isimnya mufrad. Mufrad itu apa sih mufrad itu? Mufrad itu intinya yang bukan mudhaf, yang bukan mudhaf ilaih. Walaupun yang bukan mudhaf, yang bukan serupa dengan mudhaf, walaupun jamak musanna, biarkan itu mufrad dalam bab ini. Mufrad enggak nih rajulain? Mufrad enggak? Mufrad. Walaupun dua orang, biar dua orang mufrad dalam bab ini. Karena dia tidak mudhaf, tidak pula serupa dengan mudhaf. Paham belum sih? Nah, ini kaidah ini paham belum ini? Kaidah nerapkannya ini. Antum paham kaidah ini belum ini? Belum kan? Paham kaidah ini enggak? Kalau isim la itu mufrad, nah berarti harus paham mufrad itu apa. Nah, itu harus tahu itu. Mufrad itu ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Ingat-ingat, selama bukan mudhaf, selama tidak serupa dengan mudhaf berarti mufrad itu. Nah, kalau mufrad hukumnya ini mabniun ala ma yunsabu bihi. Dia dimabnikan sesuai dengan dinasab dengan apa? Jamak taksir dinasab dengan fathah berarti mabni al-fathi. Musanna dinasab dengan apa? Ya, berarti mabniun al ya. Jamak mudzakkar salim dinasab dengan apa? Ya. La muslimina nam fid dar berarti la muslimina isim la mabniun al ya fi mahalli nasbin. Caranya gitu. Kalau antum mengi'rab rijala isim la mansubun berarti belum paham. Kalau antum mengi'rab la rijala di'rab isim la mansubun berarti paham belum? Paham belum berarti? Belum. Paham ya? Nah, kalau paham bagaimana rijala isim la mabniun alal fathi fi mahalli nasbin. Itu sudah paham berarti kalau i'rabnya kayak gitu. Rajulaini isim la mansubun, paham belum? Rajulaini isim la mansubun, paham belum orangnya?
Belum paham? Yang paham bagaimana yang benar? Mabniun 'alal ya. Nah, gitu. Mabniun 'alal ya fi mahall nasbin. Paham belum Abdul Fattah? Tak kasih contoh sekarang, antum perhatikan. La muslimina qa'imun. La muslimina La muslimina qa'imun. La muslimina qa'imun. Muslimina isim la. Perhatikan Abdul Fattah. Muslimina isim la mansubun. Benar atau keliru? Kalau ada orang Arab, muslimina isim la mansubun wa alam nasbi aliyah. Paham enggak orangnya? Tidak. Enggak paham. Kalau yang paham bagaimana Arabnya? Mabniun 'alal ya. Fi mahalli ya. Fi mahalli nasbin. Ayo. Paham soal itu ya? Jadi kaidah ini harus paham antum. Kaidah ini soal sudah paham soalnya ya. Jadi antum lihat kembalikan hukum asalnya aja. Isimnya apa itu? Isim mufrad, isim musanna, jamak taksir, jamak mudzakkar salim dinasab dengan apa? Kalau dinasab dengan itu, nah itulah nanti mabni. Mabninya dengan itu. Paham soalnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya isim la itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kapan mabni? Idza kana mufradan. Idza kana al-ismu mufradan, apabila isimnya mufrad. Lah terus mufrad itu apa pengertiannya? Harus tahu itu. Mufrad al-mufradu al-murad bil mufrad fi bab la nafiya al-jinsi ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Paham salah ya? Nanti akan kita lewati nanti, ini cuma gambaran globalnya biar antum tambah paham gitu loh. Jadi yang diinginkan dengan mufrad dalam bab la nafiyal jinsi adalah apa? Ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Sawa'un kana mustannan atau jam'an. Baik dia bentuknya jamak atau mufrad atau musannad, biarkan tetap mufrad di dalam bab ini. Jangan memandang jumlahnya. Ini jumlahnya kelihatannya jumlah kan ini? Muslimah ini berapa orang? Dua orang, tapi ini bentuknya isim yang mufrad. Dalam artian isim la yang mufrad. Kenapa? Karena bukan mudhaf, bukan serupa dengan mudhaf. Kalau sudah paham insyaallah bayangannya mudah insyaallah. Mahum? Naam. Yang kedua adalah mu'rab. Kapan mu'rab? Berarti mafhumnya kalau dia mudhaf sama syabihan bil mudhaf, maka nanti isimnya mu'rab. Isim la mansubun itu sudah benar. Kalau atom isim la mabniyun malah keliru ketika dia mudhaf atau serupa mudhaf. Contohnya, nah barakallahu fikum, la taliba ad-dunya muflihun. Yang la tali'an jabalan hadirun. Nah, perhatikan ini. La talibad dunya muflihun, tidak ada pencari dunia yang beruntung. Nam talibad dunya, ini talibah mudhaf enggak? Mudhaf, ini mudhaf ilaih. Berarti talibah ism la mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun ala akhiri wa huwa mudhaf. Enggak mabni karena bukan mufrad. Paham salah ya? Karena bukan mufrad enggak mabninya. Lah kenapa? Karena kalau mufrad mabni. Mabni ala apa tadi kaidahnya kalau mufrad? Nah, mabniun ala ma yunsabu bihi, ini dihafal. Karena nanti dalam bab munada ada mufrad lagi. Mabninya lain, mabniun ala ma yurfa'u bihi nanti kalau dalam munada. Kalau ini kalau mufrad mabniun ala ma yunsabu bihi, bedakan. Kalau munada nanti mabniun ala ma yurfa'u bihi. Ya Muhammadu, ya rijalu, ya muslimuna, ya muslimani. Marfu semua itu. Maksudnya dia dirofa dengan apa? Mabni ala, kalau ya muslimuna, muslimuna munada mabniun ala waw fi mahali nasbin. Ya muslimani, muslimani munada mufrad kan itu. Mabniun ala ya, mabniun ala alif fi mahali raf' fi mahali nasbin. Caranya gitu. Jadi bedanya
Kalau dalam bab la nafil jinsi itu mufradnya mabniun ala ma yusabu bihi. Dalam babul munada mufradnya nanti apa? Mabniun ala ma yurfa'u bihi. Nah, itu biar antum bisa bedakan nanti caranya antum renungi baik-baik. Yang kedua, la tali'an jabalan hadirun. Tali'an jabalan ini bukan mudhaf ini. Namanya syabihan bil mudhaf. Buktinya mana kalau bukan mudhaf? Kalau mudhaf enggak boleh tanwin, ini tanwin boleh. Jabalan ini bukan mudhaf ilaih, kalau mudhaf ilaih enggak boleh mansub, harus kasrah, harus majrur, ya enggak? Nah, sehingga taliban ini syabil mudhaf, serupa dengan mudhaf. Dari sisi mana keserupaannya? Dari sisi sama-sama butuhnya kalimat setelahnya untuk menyempurnakan maknanya. Taliba butuh dunia enggak di sini untuk menyempurnakan maknanya? Butuh enggak? Butuh. Talian butuh jabalan enggak? Butuh jabalan. Talian ismlah mansubun wa alam sifatah dara ala akhirih. Jabalan maf'ulun bih. Maf'ul bih dari mana? Talian isim fa'il beramal amalan fi'il. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir huwa di bawahnya ini, di dalamnya ini. Jabalannya sebagai maf'ulun bih, hadirun ya khabar la. Selesai. Paham belum? Paham belum? Talian ini sebagai apa? Sebagai isim la mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Jangan wa huwa mudhaf, keliru. Karena ya bukan mudhaf, kalau mudhaf kan oleh tanwin. Ini tanwin ini kan? Tanwin enggak nih? Tanwin, bukan mudhaf. Antum bilang mudhaf keliru. Nah, syabihan bil mudhaf namanya ini. Susunannya namanya syabihan bil mudhaf, serupa dengan mudhaf. Serupa saja. Nah, serupa dari mana? Serupa dari sisi sama-sama membutuhkan kalimat setelahnya untuk menyempurnakan apa? Maknanya. Itu ada sudah keserupaannya. Bukan keserupaan seluruhnya. Karena nanti kalau serupa seluruhnya beramal amalan seperti mudhaf ilaih, kan itu. Nah, jadi kaidah yang kita hafal itu asy-syai'u idza asbaha syai'a akhadha hukmah, itu kalau menyerupai keseluruhan. Amalannya, ininya, hukumnya, paham ya? Kalau ini kan serupa dari sisi sama-sama membutuhkan kalimat setelahnya. Sama-sama butuh ini, sama kan? Untuk menyempurnakan maknanya. La taliba muflihun, enggak benar. La talian hadirun, enggak benar juga. Karena enggak sempurna. Harus la taliba ilmin atau la taliba dunya, la talian jabalan, atau la talian saqfan. Nah, tidak ada pendaki gunung yang hadir. Talian pendaki. Maksudnya ya, jabalan maf'ul bih dari talian. Talian karena isim fa'il. Tali'un fa'ilun. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir huwa. Jabalan maf'ul bih. Ya enggak? Nah, paham belum ini? Kita lihat. Hadirun khabar la. Jangan lupa. Nakirah enggak hadirun? Nakirah enggak? Nakirah la beramal amalan apa? Beramal amalan inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ini maf'ul bih dari talian saja. Paham ya? Ini syabil mudhaf, syabihan bil mudhaf, serupa dengan mudhaf. Taliba ism la, mudhaf, dunya mudhaf ilaih, muflihun sebagai khabar la, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Paham belum? Ayo, na'am. Ini bukan mabni, mu'rab ini. Kenapa mu'rab tadi? Karena bukan. Kenapa mu'rab tadi? Karena bukan karena bukan mufrad. Paham ya? Kalau tanya kenapa mu'rab? Karena bukan mufrad itu. Karena kalau mufrad mabni enggak? Mabniun ala? Naam. Ingat-ingat. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah fa in kana ismuha mudhafan aw musyabbahan bil mudhaf. Kalau seandainya isimnya itu mudhaf atau serupa dengan mudhaf, fa huwa mu'rabun mansubun. Maka dia mu'rab dan mansub. Nahwu contohnya la sahiba ilmin mamqutun, tidak ada pencari ilmu yang dicela. Mamqut maknanya adalah madmum. Paham ya? Tidak ada pencari ilmu atau tidak ada pemilik ilmu yang dicela. Maksudnya ilmu syar'i maksudnya ya. Karena seluruh ilmu selain ilmu Al-Qur'an dan hadis, ilmu yang menyibukkan itu. Kullul ulumi siwal Qur'ani illal hadits wa illa nam al-ilmu ma kana fihi wa ma siwa dzaka na'am barakallahu fikum. Nah, ini maksudnya la sahiba ilmin mamqutun, maksudnya la sahiba ilmin madhmumun, tidak ada pemilik ilmu yang dicela, maksudnya ilmu syar'i. Apa maksudnya ya? Ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Syahidnya di sini perhatikan, sahibah mudhaf bukan?
mudhaf. Ilmin mudhaf ilaih atau bukan? Na'am, jelas. Sehingga dikatakan sahiba ism la mansubun, enggak perlu ragu. La raiba wala syak di sini. Enggak ragu lagi. Sahiba ism la mansubun wa alamatun masmihi fathatun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Ilmin mudhafun ilaih, mamqutun khabar la, marfu'un. Paham insyaallah ya? Sama-sama nakirah itu kan sahibah juga nakirah. Paham ya? Mamqutun juga nakirah. Paham ya? Kedudukan sama-sama umum. Paham insyaallah ya? Berikutnya, wala tali'an jabalan hadirun, tali'an ism la mansubun. Kalau ada orang Arab, tali'an ism la mabniyun al-fathi. Paham enggak orangnya? Paham enggak orangnya? Kalau ada orang Arab, la tali'an jabalan hadirun, a'rib. Tali'an ism la mabniyun al-fathi fi mahallin nasbin. Paham enggak orangnya? Enggak paham. Paham ya? Nah, masih gagal pahamnya. Belum paham, ini gagal paham. Nah, ya. Kalau misalkan ada orang Arab, la sahiba ilmin, sahiba ism la mansubun wa alamatu sifatatun dhahiratun akhirih. Paham enggak orangnya? Itu fathah. Ada orang Arab sahiba ilmin, sahiba ism la mansubun wa alamatun ismihi fathatun dhahiratun akhirih. Paham enggak orangnya? Paham. Paham ya? Nah, ini biar paham itu istilahnya ya. Jadi kalau orangnya Arabnya namanya sahiba ism la mabni al-fathi enggak paham orangnya berarti. Atau belum paham. Paham maksudnya ya? Nah, kita ulangi. La tali'an jabalan itu maf'ul bih. Enggak usah bingung jabalan apa ya? Otak bolak-balik jabalan maf'ul bih. Tali'an itu isim la. Di dalam tali'an ada dhamir mustatir huwa karena dia isim fa'il beramal amalan fi'il. Seakan-akan itu la yatlu'u jabalan gitu loh. Nah, barakallahu fiikum. Seakan-akan aja. Mafhum insyaallah ya? Ya wa na'am. Apa itu musyabbah bil mudhaf itu? Wal musyabbahu bil mudhaf diserupakan dengan mudhaf. Maksudnya apa sih? Maksudnya mattasala bihi syai'un min tamami ma'na. Sesuatu apa saja atau apa-apa yang sesuatu itu ketika bersambung dengannya akan sempurna maknanya. Apa-apa yang apabila sesuatu itu bersambung dengannya, na'am min tamami ma'na, akan sempurna maknanya. Paham ya? Sekarang jabalan ini bersambung dengan talian, sempurna enggak maknanya? Sempurna enggak? Sempurna. Kalau cuma gini toh la talian hadirun. Nah, kalau kurang tepat, enggak sempurna. Sehingga musyabbah bil mudhaf itu adalah apa? Diserupakan dengan mudhaf. Kenapa? Naam, karena dia sama-sama mudhaf, sama-sama seperti mudhaf, butuh dengan mudhaf ilaih. Sebagaimana mudhaf butuh mudhaf ilaih, ya enggak? Ini talian ini juga butuh jabalan itu loh. Tapi bukan susunan mudhaf ilaih. Karena susunan mudhaf ilaih sudah kita hafal kaidahnya, enggak boleh ada alnya kalau mudhaf, enggak boleh tanwin kalau mudhaf. Kalau mudhaf ilaih pasti majrur. Nah, ini enggak majrur, mansub lagi. Tanwin lagi, berarti bukan mudhaf. Serupa dengan mudhaf. Keserupaannya dari sisi mana? Sama-sama membutuhkan kalimat setelahnya untuk menyempurnakan maknanya. Paham belum sisi keserupaannya? Sisi keserupaannya paham belum? Apa? Sama-sama membutuhkan mudhaf ilaih. Maksudnya sama-sama membutuhkan kata setelahnya. Nah, sama-sama membutuhkan kalimat setelahnya. Jangan bilang sama-sama membutuhkan mudhaf ilaih. Sama-sama membutuhkan kalimat setelahnya untuk menyempurnakan maknanya. Paham belum atau patah? Jadi talian jabalan serupa dengan mudhaf? Serupa enggak? Serupa enggak dengan sunan mudhaf? Nah, serupa enggak? Serupa. Keserupaannya dari sisi mana? Sama-sama membutuhkan kata setelahnya. Ayo sama-sama membutuhkan kalimat setelahnya, itu keserupaannya itu aja. Nah, untuk menyempurnakan maknanya. Kita lihat, wa in kana ismuha mufradan, perhatikan baik-baik. Jika isimnya itu mufrad, bunya ala ma yunsabu bihi law kana mu'raban. Perhatikan baik-baik. Kalau seandainya isimnya mufrad, maka dia dimabnikan sesuai dengan apa dia dinasab dengannya ketika dia mu'rab. Isim mufrad ketika mu'rab dinasab dengan apa? Fathah. Jamak taksir ketika masih mu'rab dinasab dengan apa? Fathah, ya enggak? Jamak mudzakkar salim ketika mu'rab dinasab dengan apa? Ya. Ya kan? Kemudian jamak barakallahu fiik musanna ketika mu'rab dinasab dengan apa? Musanna? Ya, berarti tinggal dikiaskan mabniun 'alal ya fi mahallin nasbin, mabniun 'alal fathi fi mahallin nasbin, seperti itu. Paham belum?
Nah, mabniun ala ma yunsabu bihi walau kana mu'raban. Kalau seandainya ketika dia mu'rab. Jadi anu kembalikan ke mu'rab dulu. Oh, ketika mu'rab dia nasabin dengan iya. Berarti nanti mabni lagi fi mahallin nasbin. Paham salah ya? Naam. Wa na'ni bil mufrad, dan yang kami inginkan dengan mufrad huna, perhatian Mbak ini. Dan yang kami inginkan dengan mufrad di sini wa fi babin nida, dan di dalam bab munada nanti ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Ini antum hafal ini. Naam. Wa in kana musannad atau majmu'an, walaupun dia musannad atau majmu', biarkan. Walaupun dia musannad atau jama', biarkan, tetap mufradnya. Tetap apa? Mufrad, karena mufrad dalam bab ini apa tadi? Yang bukan mudhaf, yang bukan serupa dengan mudhaf. Bedakan mufrad dalam bab al-khabar. Mubtada wal khabar ada mufrad di sana. Nah, di sana lain lagi pengertiannya. Apa pengertiannya, ingat enggak? Mufrad dalam babul khabar apa pengertiannya? Mufrad dalam babul khabar sudah kita lewati. Apa pengertiannya mufrad dalam babul khabar? Diulang-ulang ini, diulang-ulang di murajaah. Caranya kita kasih tahu caranya catat. Satu lembar mufrad semua itu intinya. Mufrad dalam babul kalimah ini, mufrad dalam babul khabar ini, mufrad dalam bab i'rab ini. Nanti tahu semua, tinggal buka murajaah dah mufrad semua. Itu caranya. Apa ingat enggak? Ingat enggak? Ma laisa jumlatan wala syabihan. Naam, ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Itu mufrad dalam babul khabar. Walaupun musanna biarkan, jamak biarkan. Intinya jumlah atau bukan? Bukan, berarti mufrad. Ar-rajulani qa'imani. Qa'imani mufrad enggak? Mufrad dalam bab al-khabar. Karena dia bukan jumlah. Paham ya? Kemudian ar-rijalu qa'imuna. Qa'imuna mufrad enggak? Mufrad. Tapi kan jamak, biarkan jamak. Nah, mufrad dia karena bukan jumlah. Itu juga sama, cuman beda pengertian. Jadi antum sendiri enggak hafal satu langsung dapat dua. Dapat dalam bab la nafil jinsi sama dapat dalam bab munada. Jadi mufrad dalam bab munada itu sama mufrad dalam bab la nafiyah lil jinsi. Apa pengertian tadi mufrad dalam bab ini? Ma laisa mudhannan wala. Dalam bab ini bab la nafil jinsi. Ma laisa mudhaf wala. Apa? Wala wa ma laisa Malas mudhafan wala. syabihan bil mudhaf. Nah, ingat-ingat itu ya. Nanti kalau anak tanya lagi dalam bab munada sama jawabnya. Apa tadi? Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Nah, dalam babul khabar itu apa? Ma laisa jumlatan Wala wala syabihan. bil jumlah. Nah, dalam babul i'rab Ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima bihima wala minal. wala min asma sittah. Nah, wala minal asma sittah. Itu ingat-ingat ya. Kalau mufrad dalam babul kalimah Ma yutalaffadhu bi marratan wahidah. na'am ma yutalaffadhu bihi maratan wahidah. Zaidun qalamun. Satu lafaz tak itu kan? Karena kalau Abdullahi itu murakkab namanya. Tahu tidak maksudnya ya? Naam. Itu semua ingat-ingat dan sudah kita lewati semuanya. Barakallahu fiikum, tinggal di murajaah saja. Jangan sampai terlupakan eman-eman. Karena sudah kita lewati tiba-tiba terlupakan eman-eman. Caranya itu barakallahu fiikum, antum kan punya buku tulis. Jadi satu lembar aja enggak usah banyak-banyak, dibuka gini dan dicatat di situ. Nah, ma'anil mufrad. Ma'anil mufrad fil nahwu atau fi ilmi nahwu jah. Makna mufrad dalam ilmu nahwu. Satu, mufrad dalam babul i'rab ini. Dua, mufrad dalam babul kalimah ini. Tiga, mufrad dalam babul khabar ini. Sudah selesai. Atau yang terakhir keempat, mufrad dalam bab la nafiyal jinsi dan munada ini. Sudah. Ketika murajaah tinggal buka, wah mufrad semua ketemu. Paham ya? Itu cara memudahkan dalam belajar seperti itu. Tapi kalau antum catatnya terpencar sana kemari sini ada yang sini, kalau murajaah buka dulu, bingung. Ini anak ngasih tahu caranya ya. Dulu waktu anak belajar itu juga modelnya seperti itu. Jadi ada kira-kira yang maknanya berbeda-beda tapi namanya mufrad, itu jadikan satu. Mufrad dalam bab ini. Jadi nanti kalau antum sekali murajaah itu dapat semuanya itu loh. Bener enggak nih? Bener. Caranya gitu caranya. Insyaallah ya.
dikumpulkan. Itu penting sekali. Fungsinya apa? Fungsinya kalau murojaah itu kan orang kadang capeknya karena buka-buka terus. Kalau teman sekali buka dapat semuanya kan enak. Ya enggak? Nah, misalkan barakallahu fikum contoh lain ilmu masalah mustalah, terkadang dibahas nama-nama para sahabat misalkan. Tinggal atau kertas atau khusus itu bagian belakang udah nama-nama sahabat. Abu Hurairah namanya ini. Abu Sa'id Al-Khudri namanya ini. Jadi sekali buka itu dapat semuanya gitu loh. Tapi kalau berpentuar sini ada. Kadang buka bingung siapa namanya ya. Paham ya misalkan. Paham ya, ini contohnya saja. Contohnya ya, karena Anda pengalaman sudah pernah belajar mengalami tahapan pelajaran seperti antum itu pernah gitu loh. Dan dulu juga sempat pusing, tapi setelah dikasih tahu ada salah satu mustafid di Damat sana ngasih tahu caranya itu, diterapkan benar gitu loh. Anda terapkan, ternyata benar, sekali buka langsung dapat semuanya. Murojaah enak, ya enggak? Masya Allah. Caranya gitu caranya. Tahu salah ya? Na'am barakallahu fikum. Karena mesti lewat terus. Antum belajar kotor nada ketemu ini lagi mufrad. Belajar alfiyah nanti ketemu lagi mufrad ini. Paham ya? Nah, enggak ketemunya kapan? Kalau belajar yang lain. Paham ya? Kalau belajar ilmu nahwu mesti ketemu terus. Mufrad ini, mufrad. Ternyata maknanya beda-beda. Na'am beda-beda. Sudah kita lewati tadi ya. Jadi ma'ani al-mufrad fi ilmi nahwi. Udah itu judulnya, bawahnya tinggal 1 2 3 4. Maaf salah ya, itu fungsinya untuk murajaah saja. Naam. Barakallahu fikum. Kita ambil contoh-contohnya ini. Fa in kana mufradan aw jam'at taksirin bunya 'alal fathi. Perhatikan baik-baik untuk penerapannya. Jika isimnya itu adalah bentuknya isim mufrad atau jamak taksir, maka dia dimabnikan 'alal fathi. Kenapa? Karena isim mufrad jamak taksir itu nasabnya dengan apa? Dinasab dengan apa? Fathah. Berarti mabni 'alal fathi. Nahwu la rajula hadirun. Rajula ism la mansubun. Keliru enggak? Perhatikanlah huruf fathah. La rajula hadirun, rajula ism la mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Keliru enggak? Yang benar? Awa rajula. Nah, berarti sudah paham caranya gitu. Kalau dia masih benar enggak? Benar, berarti belum paham. La rajula ism la mabni al fathi fi mahalli nasbin. Dah benar. Hadirun ism khabar la marfu'un wa tarfi dhammah dhahir al akhir. Itu, paham ya? Berikutnya. Wala rijal hadirun. Rijal ism la marfu'un. Benar enggak? Rijal ism la marfu'un, benar enggak? Salah, yang benar? Naam, istillah mabni al-fath fi mahall nasbin. Hadiruna khabar la marfu'un wa al-rafi al-waw niyabatan ad-dhammah li'annahu hadirun khabar la marfu'un wa alam rafihi al-waw niyabatan ad-dhammah li'annahu kok mabni gimana? Hadirun khabar la marfu'un wa alam rafihi al-waw niyabatan anid dhammah li'annahu namun naam wa in kana musannan aw jamal mudzakkar saliman, kalau seandainya dia musanna atau jamak mudzakkar salim bunya 'alal ya, dimabnikan di atas ya. Kenapa? Jawabannya bagaimana kalau tanyakan kenapa? Karena musanna dan jamak mudzakkar salim dinasab dengan apa? Ya. Kembali ke kaidah mabniun 'ala ma yunsabu bihi. Mafhum? Naam. Nahwu la rajulaini fid dar. Rajulaini ism la mansubun wa 'ala nasbi al-ya. Benar enggak? Rajulaini ism la mansubun wa 'ala nasbi al-ya. Rajulaini ism la mansubun wa 'ala nasbi al-ya. Benar enggak? Salah, yang benar? Nah, fi mahalli nasbin. Dah itu aja. Fid dari jar wal majrur atau syibul jumlah muta'alliqun. Perhatikan ini, syibul jumlah muta'alliqun bi khabar la mahdhuf taqdiruhu rajulaini. Kainani aw mustaqirrani. Naam, kainani aw mustaqirrani. Nakdirkannya harus sama. Enggak boleh satu. Soalnya posisinya isimnya musanna. Mafhum insyaallah? Mafhum? Naam. Wala qa'imina fis suq, dan tidak ada orang-orang yang berdiri di pasar. Qa'imina ismna mansubun, benar enggak? Yang benar? Mabniun 'alal al-ya fi mahalli
Na'am, fi suq syibul jumlah muta'alliqun bi khabar la mahdhuf taqdiruhu Kainan. Mustaqirun. la qa'imina fi suq. Qa'imin jamak, banyak orang. Berarti apa tadinya? Kainuna. Kainuna Mustaqirun. mustaqirruna. Ingat-ingat nakdirkannya bersama. Musanna musanna, jamak jamak. Paham belum ini? Paham salah ya? Harus sama itu. Nah, jadi diperhatikan baik-baik. Nah, wa in kana jam'a muannatsin saliman. Ingat-ingat ya, saliman itu bukan sifat muannas tapi untuk jamaknya. Karena yang selamat dari perubahan itu muannasnya atau jamaknya? Muannasnya atau jamaknya yang selamat dari perubahan itu? Kan jamak muannas salim artinya jamak muannas yang selamat. Yang selamat itu jamaknya atau muannasnya? Jamaknya. Jamaknya. Berarti antum jangan bingung, Ustaz ini kan muannasin kok saliman, kok enggak salimin, biarkan. Karena saliman bukan na'at untuk kaum muannas tapi untuk jamaknya, jam'ah itu. Kadang orang bingung kan muannasin salimin gitu bacanya, keliru. Kalau sini keliru, bacanya jam'a muannasin saliman. Karena saliman na'at untuk jamaknya, yang selamat dari perubahan itu jamaknya bukan muannasnya. Paham maksudnya ya? Naam. Wa in kana jam'a muannatsin saliman buniya al-kasri, kalau seandainya dia jamak muannas salim, maka dia dimabnikan di atas kasrah. Karena jamak muannas salim dinasab dengan apa? Kasrah, sehingga mabni alal kasri. Walaupun ada khilaf, kita lihat nahwu la muslimati hadiratun wa qad yubna al fathi, boleh juga la muslimata hadiratun. Boleh dua-duanya, berarti kan boleh dua-duanya. Itu sudah kita lewati, insyaallah taala kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Mafhum insyaallah, enggak ada iskal ini? Mafhum? Mafhum insyaallah. Ya na'am. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.